Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Sari Handayani selaku dosen pengampu, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Aset Daerah, sebagai sebagian dari mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri sebagai moderator yaitu Nadia Marizal, kemudian Salsabil Zahra, Suci Ramayanti, dan Vini Giovanni. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Pertama-tama, apa itu manajemen keuangan daerah? Menurut Mahmudi, tahun 2010, manajemen keuangan daerah adalah suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintah yang berdaya guna bersih dan bertanggung jawab. Lalu, apa yang dimaksud dengan aset daerah atau barang milik daerah? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, aset daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau diperolehan lainnya yang sah seperti hibah, perjanjian atau kontrak dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang penting dipahami adalah dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengelola keuangannya. Namun, kewenangan ini harus diimbangi dengan akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat sebagai stakeholder utama. Kemudian, klasifikasi aset daerah terbagi menjadi 4, yaitu aset lancar, yang meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan yang dapat dicairkan dalam 1 tahun. Kemudian, investasi jangka panjang seperti investasi permanen dan non-permanen pemerintah daerah. Ketiga, ada aset tetap, yaitu seperti tanah, gedung, kendaraan, peralatan, dengan masa manfaat kurang dari 1 tahun. Dan aset lainnya, tagihan jangka panjang, aset tidak berwujud, dan aset lainnya. Oke, selanjutnya saya persilakan rekan saya, Salsabil Zahra, untuk menyampaikan siklus manajemen aset. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Nadia. Perkenalkan, saya Salsabil Zahra akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu siklus manajemen aset. Baiklah teman-teman, perlu diketahui bahwa manajemen aset daerah itu bukan hanya sekedar kegiatan pengadaan barang, tetapi juga merupakan siklus hidup yang berkelanjutan, mulai dari perencanaan hingga penghapusan. Dan Mahmud di tahun 2010 mengemukakan bahwa siklus ini itu terdiri dari 8 tahapan yang saling berkaitan. Di antaranya yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan dan juga penganggaran, yang kedua pengadaan, yang ketiga penggunaan dan pemanfaatan, yang keempat pengamanan dan pemeliharaan, dan yang kelima penilaian, yang keenam pemindahtanganan, yang ketujuh pemusnahan dan penghapusan, dan yang kedelapan yaitu penatausahaan. Dan mari kita bahas satu persatu dimulai dari 4 tahap pertama. Baiklah, kita lihat 4 tahap pertama, di mana tahap pertama yaitu perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran ini adalah fondasi dari seluruh proses. Jadi perencanaan yang baik itu harus didasarkan pada inventarisasi aset yang ada, analisis kebutuhan, prioritas pengadaan, dan juga kemampuan keuangan daerah. Dan Masun 2006 itu menekankan pentingnya performance-based budgeting, di mana setiap pengadaan aset itu harus terukur kontribusinya bagi pelayanan masyarakat. Tahap yang kedua yaitu pengadaan, di mana proses pengadaan ini harus sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 beserta dengan perubahannya. Dan prinsipnya itu meliputi efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan juga akuntabel. Dan metodenya itu bisa melalui tender, pengadaan langsung, ataupun penunjukan langsung. Tahap yang ketiga yaitu penggunaan dan pemanfaatan. Setelah aset diperoleh, harus didayagunakan secara optimal. Jadi pemanfaatan itu bisa dilakukan melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, ataupun kerjasama penyediaan infrastruktur. Tahap yang keempat yaitu pengamanan dan juga pemeliharaan. Pengamanan aset itu dilakukan melalui 3 aspek, yaitu fisik, administratif, dan juga hukum.
Dan pemeliharaan yang baik itu akan memperpanjang masa manfaat aset sehingga akan lebih efisien dibandingkan harus mengadakan aset baru. Dan sekarang kita lanjut ke 4 tahap berikutnya. Baik, kita lanjutkan dengan 4 tahap berikutnya. Yang pertama yaitu tahap kelima, di mana tahap kelima itu merupakan penilaian aset. Jadi penilaian ini dilakukan untuk menentukan nilai wajar aset yang diperlukan dalam penyusunan neraca, pemanfaatan, maupun pemindah tanganan. Dan ada 3 pendekatan seperti pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan juga pendekatan pendapatan. Baiklah, tahap yang keenam yaitu pemindah tanganan. Dan ini adalah pengalihan kepemilikan aset daerah yang dapat berbentuk penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal. Dan untuk aset bernilai tertentu, itu pemindah tanganannya membutuhkan persetujuan DPRD. Tahap ketujuh yaitu pemusnahan dan juga penghapusan. Pemusnahan itu adalah tindakan menghilangkan fisik dan kegunaan aset. Sedangkan penghapusan itu adalah menghapus aset dari daftar resmi melalui surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Dan yang ke-8 yaitu adalah penata usahaan. Dan ini adalah jantung dari seluruh pengelolaan aset seperti pembukuan, inventarisasi, dan juga pelaporan. Dan data yang dihasilkan itu menjadi dasar laporan keuangan daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Vini untuk menyampaikan prinsip-prinsip pengelolaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vini Giovanni. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Sebelumnya terima kasih kepada Salsa. Pengelolaan aset daerah yang baik harus berlandaskan pada 6 prinsip. Prinsip-prinsip yang pertama adalah efisiensi, menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil yang optimal. Yang kedua, efektivitas. Aset yang dikelola harus mampu mendukung tujuan pemerintah dan pelayanan publik secara optimal. Yang ketiga, transparansi. Pengelolaan harus terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat dan DPRD. Yang keempat, akuntabilitas. Setiap pengelolaan aset harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Yang kelima, kepastian hukum. Harus ada dasar hukum yang jelas dalam setiap tindakan pengelolaan. Dan keenam, tertib administrasi. Aset harus tercatat lengkap, akurat, dan mutakhir dalam sistem informasi manajemen aset. Keenam prinsip ini bukan sekadar teori, melainkan standar minimum yang harus dipenuhi agar pengolahan aset dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Sayangnya, dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan aset daerah di Indonesia. 1. Inventarisasi dan pencatatan yang lemah. Banyaknya pemerintah daerah yang belum memiliki data aset yang lengkap dan akurat. Ini menyebabkan nilai kekayaan daerah tidak diketahui dan menjadi penyebab utama opini dari BPK atas laporan keuangan pemerintah. 2. Pengamanan aset tidak memadai. Tanah milik daerah banyak yang belum bersertifikat, sehingga rawan diklaim pihak ketiga. Gudang tidak terawat dan kehilangan aset juga kerap terjadi. Masalah ketiga, pemanfaatan yang tidak optimal. Banyak aset yang tanah kosong, gedung terbengkalai, kendaraan yang tidak dipakai. Sebaliknya, ada aset yang digunakan pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas. Permasalahan yang keempat, keterbatasan SDM. Masih kurangnya ASN yang kompeten di bidang manajemen, aset akuntansi, dan hukum. Ditambah minimnya pelatihan yang tersedia. Masalah yang kelima, sistem informasi belum optimal. Banyak daerah yang belum mengoptimalkan Simbahda, sehingga data aset daerah tersebar dan tidak terinteraksi.
permasalahan ini tentu harus ada solusinya. Untuk itu saya persilakan kembali kepada rekan moderator untuk menyampaikan strategi peningkatannya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tadi, diperlukan strategi yang komprehensif. Ada 6 strategi utama yang akan direkomendasikan. Yang pertama, penguatan sistem inventarisasi. Lakukan landasan fisik menyeluruh, penilaian dan kondisi, dan rekonsiliasi dengan data keuangan daerah secara berkala. Strategi yang kedua, implementasi sistem informasi terintegrasi. Optimalkan Simbahda agar data aset tersedia secara lengkap dan akurat dan real time untuk mendukung pengembalian keputusan. Strategi ketiga, penguatan pengamanan aset. Prioritaskan sertifikasi tanah dan pemasangan plakat identitas pada bangunan dan asuransi untuk aset bernilai tinggi. Strategi keempat, optimalisasi permanfaatan aset. Aset yang tidak digunakan dapat disewakan atau dikerjasamakan sesuai regulasi untuk menghasilkan pendapatan daerah. Strategi yang kelima, peningkatan kapasitas SDM. Lakukan bimbingan teknis, rekrut tenaga ahli, dan bentuk jabatan fungsional dan pengelolaan barang. Strategi keenam, penguatan pengawasan berlapis. Pengawasan harus dilakukan oleh 3 pihak secara bersamaan. APIP atau Inspektur Daerah, BPK sebagai auditor eksternal, dan DPRD sebagai representasi masyarakat. Keseluruhan strategi ini harus diterapkan secara serentak, tidak cukup hanya satu pendekatan saja. Terima kasih kepada Vini. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan dengan saya Suci Ramayanti dengan nomor BP 23101155310269. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tadi, diperlukan strategi yang komprehensif. Ada 6 strategi utama yang kami rekomendasikan. Yang pertama, penguatan sistem inventarisasi. Lakukan pendapatan fisik menyeluruh, penilaian kondisi, dan rekonsiliasi dengan data keuangan daerah secara berkala. Kedua, implementasi sistem informasi terintegrasi. Optimalkan Simbada agar data aset tersedia secara lengkap, akurat, dan real time untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, untuk strategi yang ketiga, penguatan pengamanan aset. Prioritaskan sertifikasi tanah, pemasangan plakat identitas pada bangunan, dan asuransi untuk aset bernilai tinggi. Nah, untuk strategi keempat, optimalisasikan pemanfaatan aset. Aset yang tidak digunakan dapat disewakan atau dikerjasamakan sesuai regulasi untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Lalu strategi yang kelima yaitu peningkatan kapasitas SDM. Lakukan bimbingan teknis, rekrut tenaga ahli, dan bentuk jabatan fungsional pengelola barang. Lalu strategi yang terakhir yang keenam yaitu penguatan pengawasan berlapis. Pengawasan harus dilakukan oleh 3 pihak secara bersamaan yaitu APIP atau Inspektur Daerah, BPK sebagai auditor eksternal, dan DPRD sebagai representasi masyarakat. Keseluruhan strategi ini harus diterapkan secara serentak, tidak cukup hanya satu pendekatan saja. Lalu materi selanjutnya tentang hubungan aset dan akuntabilitas. Teman-teman, kita perlu memahami bahwa manajemen aset daerah bukan semata soal teknis pengolahan barang. Ia memiliki implikasi yang lebih luas. Pertama, terhadap kualitas laporan keuangan. Aset tetap biasanya merupakan komponen terbesar dalam neraca pemerintah daerah. Ketidakakurat data aset akan langsung mempengaruhi opini audit BPK dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan daerah. Kedua, terhadap akuntabilitas dan transparansi. Ketika aset dikelola dengan baik, masyarakat dapat melihat secara nyata wujud dari penggunaan uang pajak mereka dalam bentuk jalan yang mulus, sekolah yang layak, dan fasilitas publik yang bermanfaat.
Ketiga, terhadap peningkatan PAD, optimalisasi aset melalui sewa atau kerjasama, pemanfaatan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan. Jadi, kita bisa simpulkan pengelolaan aset yang baik adalah fondasi dari pemerintah daerah yang sehat, akuntabel, dan berdaya guna. Baik, mari kita rangkum seluruh pembahasan kita hari ini menjadi 5 kesimpulan. Yang pertama, aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang vital, diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Kedua, siklus manajemen aset terdiri dari 8 tahapan yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Ketiga, prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan tertib administrasi menjadi landasan utama dalam pengelolaan. Keempat, berbagai permasalahan masih mewarnai pengelolaan aset daerah di Indonesia. Inventaris lemah, pengamanan kurang, pemanfaatan tidak optimal, sumber daya manusia terbatas, dan sistem informasi belum memadai. Kelima, diperlukan pendekatan yang komprehensif, penguatan inventarisasi, sistem informasi terintegritas, pengamanan, optimalisasi pemanfaatan, peningkatan sumber daya manusia, dan pengawasan berlapis. Semoga kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu dan praktik manajemen keuangan daerah di Indonesia. Demikianlah presentasi dari kelompok 8 mengenai manajemen aset daerah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sari Andayani SPD MM selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan dan seluruh rekan-rekan yang telah menyimak presentasi ini dengan penuh perhatian. Kami menyadari bahwa makalah dan presentasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan, kritik, dan saran yang membangun dari Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Teman-teman atau rekan-rekan juga bisa bertanya di grup. Akhir kata, kami dari kelompok 8, saya Nadia Marizal, mewakili Salsabil Zahra, Suci, dan Vini Giovanni, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.